Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudika Sriviana Dewi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang iklim organisasi dan budaya organisasi di lingkungan Universitas PGRI Semarang. Berikut materi iklim organisasi dan budaya organisasi di Universitas PGRI Semarang. Yang pertama ada pengertian iklim organisasi. Dalam sekolah efektif, perhatian khusus diberikan kepada penciptaan dan pemeliharaan iklim dan budaya yang kondusif untuk belajar. Iklim dan budaya sekolah yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tertib sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Menurut Javis, yang dimaksud dengan iklim organisasi adalah lingkungan manusia di dalam suatu organisasi tempat mereka melaksanakan pekerjaan. Jadi, iklim organisasi adalah kepribadian organisasi seperti yang dilihat oleh anggota baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sehingga iklim organisasi menjadi dasar bagi anggotanya untuk menafsir dan memahami keadaan sekitar mereka dan menentukan hubungan antara imbalan dan hukum. Yang kedua, dimensi iklim organisasi pendidikan menurut Klopp dan Rubin. Terdapat dimensi iklim organisasi menjadi 7 aspek yang membentuk iklim organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konformitas. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, standar pelaksanaan kerja. Yang keempat, imbalan. Yang kelima, kejelasan organisasi. Yang keenam, hubungan interpersonal dan semangat kelompok. Dan yang ketujuh, kepemimpinan. Yang ketiga, ada timbulnya iklim organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi perilaku guru yang kemudian mempengaruhi kinerja organisasi pendidikan. Dengan demikian, kontribusi yang positif atau baik akan menghasilkan perilaku dan kinerja organisasi yang positif dan baik juga. Faktor yang mempengaruhi iklim organisasi menurut Asmar, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi iklim organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan personalia. Yang kedua, pembinaan hubungan komunikasi. Yang ketiga, pendinasan dan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, pengumpulan dari pemanfaatan informasi kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi pendidikan merupakan keadaan di tempat kerja organisasi, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung pelaksanaan tugas yang ada di sekolah. Iklim organisasi di sekolah menurut James dan Jones, Townsend dan Smith pada 1994 membagi iklim organisasi sekolah dalam 3 pendekatan. Yang pertama, multiple enigmational organizational approach. Yang kedua, perceptual measurement organization attribute approach. Yang ketiga, perceptual measurement individual approach. Hubungan antara iklim dan organisasi pendidikan. Suatu organisasi pendidikan, termasuk sekolah, tidak terlepas dari lingkungan yang mengelilingnya. Baik secara internal maupun eksternal, salah satu adalah hubungan organisasi atau budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai salah satu lingkungan organisasi atau lingkungan organisasi yang sangat mempengaruhi terciptanya iklim atau suasana organisasi. Milner dan Koza pada 2008 menyatakan bahwa iklim sekolah dipahami sebagai manifestasi dari kepribadian sekolah yang dapat dievaluasi dalam sebuah kontinum dari iklim sekolah terbuka dan tertutup.
Budaya organisasi di pendidikan. Budaya organisasi pendidikan adalah budaya organisasi yang mengacu pada suatu sistem pemaknaan bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Pendidikan dalam bentuk nilai, tradisi, keyakinan, norma, dan cara berpikir unik yang membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Konsep budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada norma perilaku, asumsi, dan keyakinan dari suatu organisasi, sementara iklim mengacu pada persepsi orang-orang dalam organisasi yang merefleksikan norma, asumsi, dan keyakinan. Son Haji dalam Suetopo 2010 mengatakan bahwa budaya organisasi adalah proses sosialisasi anggota organisasi. Adapun Suetopo pada 2010 mengatakan bahwa budaya organisasi berkenaan dengan keyakinan, asumsi, nilai, norma, perilaku, ideologi, sikap, kebiasaan, dan harapan yang dimiliki oleh organisasi dalam hal ini termasuk organisasi universitas swasta. Gibson, Inanikevich, dan Donnelly Suetopo 2020 berpendapat bahwa budaya organisasi adalah kepribadian organisasi yang mempengaruhi cara bertindak individu dalam organisasi, diwujudkan dari yang mengandung pola ekspresif dan implisit dari untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dari kelompok manusia secara berbeda, termasuk benda-benda ciptaan manusia. Dari semua definisi tentang budaya organisasi tersebut, secara umum dapat ditetapkan bahwa budaya organisasi berkaitan dengan makna bersama, nilai, sikap, dan keyakinan. Karakteristik budaya organisasi menurut Robis Suetopo 2010 mengatakan 7 karakteristik budaya organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otonomi individu, struktur, dukungan, identitas, hadiah, performansi, toleransi konflik, toleransi resiko. Fungsi budaya organisasi menurut Suetopo 2010 mengemukakan bahwa fungsi budaya organisasi berhubungan dengan fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal budaya organisasi adalah melakukan adaptasi terhadap lingkungan di luar organisasi. Sementara fungsi internal berkaitan dengan integrasi berbagai sumber daya manusia. Jadi, secara eksternal, budaya organisasi akan selalu beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di luar organisasi. Begitu seterusnya sehingga organisasi tetap akan selalu ada penyesuaian-penyesuaian. Menurut Robis 1994 mengemukakan tentang fungsi budaya organisasi menjadi 5 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki suatu peran batas tertentu, yaitu menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi, mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu, mendorong stabilitas sistem sosial. Budaya merupakan suatu ikatan sosial yang mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai pengendalian yang dikatakan dan dilakukan karyawan sebagai bentuk rasa dan mekanisme pengikatan memberikan panduan dari bentuk sikap karyawan. Fungsi manajemen budaya sekolah. Manajemen budaya sekolah memiliki fungsi untuk menata, mengatur, mengontrol, dan mengorganisasi nilai-nilai yang dipahami atau teridentifikasi dalam pola perilaku. Budaya ini dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari kepada kepala sekolah, guru, dan siswa.
Kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya dapat memberikan contoh atau keteladanan dalam perilaku di sekolah maupun di universitas yang mengarah pada budaya sekolah yang kondusif kepada siswa. Penerapan konsep budaya organisasi di sekolah. Larry Lesway 1996 menyatakan school are moral institution designed to promote social norm. Sekolah adalah institusi moral dirancang untuk mempromosikan norma, yaitu berkenaan dengan hal-hal berikut. Budaya bertindak organisasi di sekolah ditandai dengan adanya keberaturan cara dari seluruh anggota sekolah yang dapat diamati. Yang pertama ada observed behavioral regulasi, yang kedua dominan value, yang ketiga norma, dan terakhir filosofi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.